Kemudian فينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وسلسله الدين الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي بسر النبي بسر أهل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ta'ala bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sa'a bil wilayah. Jadi aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa hasasa bihamdi asrarihi, yang menentukan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jaliyallahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa askuruhu amanna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limatabati sunnatihim wal bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallimu ala man sajadalahul malaku wa hafizah li abihi suri, yakni aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang lahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal-amal yang saleh. Wabadu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Hasan As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula kepada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu adalah benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta baca Quran, bertahlil, bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu dan riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan sekadar yang demikian itu atas sekadar pahamku yang berbalik. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Qadir Hasan As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu Al-Syari'ah wa Tariqah wal Haqiqah, yaitu kutub dalam Nabi Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilmi dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang yang alim dan orang yang soleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Sahdan adalah hal Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baqi,
yang di tempat pekuburan segala istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma mati Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat wali kutub. Dan lagi kata Tuhan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku maka akan membaca doa ini, dan pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan setengah daripada keramat Tuhan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamon kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah dan tiada dapat berlepas dari mereka itu. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Salman, dan kami seru ya Salman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu di atas kuda putih, dan padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami, dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Maka inilah sebahagian daripada keramat-keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat cerita keramatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan keramat Tuan Syekh Muhammad Salman setelah wafatnya, maka itu semua tersebut dalam Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yang didapat oleh Syekhuna wa Ustadzuna wasilatuna ilallahi ta'ala Al-Arifillah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Dan itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskanku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapatkan kesukaran, maka tawajuhlah hati kita hadapkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita baca tawasulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu jadi mudahlah serta segera kabulnya. Adapun syarat kita nak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tidak sak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan dan pada lahirnya sekalipun. Janganlah mungkir etikot kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Sah dan adalah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan oleh Allahu anhu itu pada tahun 1189 yang sedang berumur 57 tahun dari hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Zulhijjah Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kaidah orang yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu pada tiap-tiap tahun
sekali saat selalu sama-sama orang banyak dengan baca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Yesus Muhammad sallallahu anhu. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala hajatnya min umur dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dan dirasakan menakib awliya Allah yaitu Tuhan Yesus Muhammad sallallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita, memudahkan segala urusan kita, memanjangkan umur kita dalam keadaan taat ibadah, meluruskan rezeki kita, menyehatkan badan kita, menghindarkan kita daripada segala musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkannya ke dalam surga beserta para anbiya wal ulama wassalihin wa ala hadina wa kulli macam salihah. Alhamdulillah Nabi Bismillah Nabi Bismillah Nabi Nabi Bismillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma natawassalu biman natawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabi al-kiram alaykum man tuliyat fi hadzal mahalli atharuhu wa lahat ala al-hadirin sunnusuhu akmaruhu wa antu fikana fil aqwali wal af'ali bi khulusin niyyati wa tubaddila as-sayyi'ati bil hasanati wa anta kasila bi bardi afrika wa darana nufusina wa tunawwiru bi miskati ma'rifatika hadnati qulubina وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول هذه اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند هلول المناط وكف عنا الجود والمظالم وكف عنا الجور والمظالم وتكف عنا العفو والجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور وادخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانصر علينا به خير المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المعارف وامنحنا بنفاهة ذكرك وذكره الجميل وعرضنا لحسر أرواحنا مع الكمل في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماء ذكر الكمل الأعلى وفاز بركوب جوار الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.